Kepada Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, yang saya hormati Romo Pandita dan upasaka upasika, saudara sedama yang berbahagia, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pada malam ini kita akan sampaikan tentang pandangan atau apakah benar hidup kita ada sangkutan tentang melancarkan apapun, menolong oleh makhluk atau menolong oleh setan. Banyak orang yang penasaran benar atau tidak benar. Nah, jadi itu pertanyaan. Kalau dari sisi yang kita rasakan, sebenarnya ada satu puisi ya, Bhante ingat bahwa orang akan baik dengan baik di hati, bukan baik di wajah. Betul nggak? Kalau orang baik, baik di hati, bukan baik di wajah. Orang cantik juga bukan cantik di mata, tetapi cantik dengan sikapnya. Orang tua, sebenarnya tua ilmu, bukan tua umur. Dengan tua ilmu, bukan tua umur. Orang kaya dengan dana, bukan lihat rumah yang besar. Betul nggak? Ini satu sisi. Duniawi selalu lihat bahwa orang baik itu lihat di wajah. Bisa salah atau bisa benar. Oh, dia cantik pasti kaya. Oh, dia ganteng pasti kaya. Nggak lihat hatinya. Bahaya tidak? Bahaya. Karena orang baik itu bukan di wajah. Wajah kan bisa dioperasi. Betul kan? Mau berapa mata? Dari 2 mata, 4 mata aja juga salah lihat. Nah, kita lihat orang dari mana? Dari hati kita, hati mereka. Bahwa mereka itu cantik dari apa? Hatinya. Hati itu penting sekali. Nah kan? Kedua, lihat orang cantik, lebih baik lihat sikap yang sopan santunnya, bicara dengan baik dan bicara dengan manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Orang, dia mau lihat orang tua, bukan 100 tahun, bukan 80 tahun, tetapi lihat pengalaman atau ilmunya, tua atau tidak. Maka selalu ingat, kenapa para bhikkhu tuanya tua ilmu, tua dhamma vinaya, bukan tua umur. Nah, maka lihat dah, ada longpo atau longta atau guru bahasa yang usianya berapa juga, tapi kalau wasa kecil tetap penghormatan kepada masa wasa yang lebih tua. Disebutkan lihat orang tua, jangan lihat umur saja, harus lihat apa? Lihat ilmunya, dhamma winayanya gimana. Nah, itu dari sisi kebijaksanaan. Nah, orang kaya raya jangan lihat jumlah rumah yang gede. Kadang-kadang rumah gede karena untuk banyak orang. Kalau tanya satu keluarga, iya, satu rumah. Setelah masuk ternyata ada sampai 10 orang. Sempit juga. Kita pikir rumah gede itu cuma istri suami. Tidak. Ada jawabnya 3 keluarga, 4 keluarga dengan satu rumah. 10 kamar punya nggak cukup. Kita ngelihat di dalam. Ternyata banyak kekayaan hati juga ada. Bukan lihat di fisik saja. Demikian kemanusiaan kita juga.
Kalau kita lihat orang Chinese ya, orang Chinese kita dari dulu tidak tahu apakah Indonesia ada satu cerita tentang orang kaya raya orang Chinese yang datang dari Chinese. Ternyata sekarang banyak yang kekayaan. Betul nggak? Banyak sekali kekayaan. Benar-benar banyak ekonomi yang benar-benar banyak yang terkenal, yang 50 tahun, 100 turun menurun kekayaan. Tetapi sebelum kaya itu, tolonglah duduk satu meja cerita. Waktu datang dari Chinese ke Thailand contoh. Yang penting selalu ingat itu adalah bahwa cuma apa sih tempat tidur sama satu bantal umpamanya tikar sama bantal datang jauh-jauh dari Chinese, dari Cina untuk melantau. Nah kan ceritanya berarti ini dasarnya orang nggak punya, betul kan? Nggak punya, benar-benar nggak punya, asal murahnya nggak punya. Bilang aja orang miskin, asal murah ceritanya. Tetapi itulah ternyata sikapnya, bangunnya subuhnya, usaha kelasnya, berjuangnya dari masa kecil, masa dewasa, sampai mereka itu mati-matian demi anak mendidikan yang terbaik dengan usaha yang no stop, atau usaha bahwa saya harus bisa dengan sepenuh semangat. Betul kan? Pandangan itu banyak sekali orang pegang satu toko kecil, ternyata sudah berapa turunan. Toko kecil bisa saja punya lahan yang gede, toko besar gimana pun juga, sekecil-kecil begitulah, ternyata lebar sekali. Lebar hati, kekayaan dari hati. Maka mereka itu ada kekayaan dengan katanju, kata wedhita, tahu balas budi jasa, baik manusia sama manusia, baik manusia sama makhluk, baik manusia sama dewata. Nah, berarti mereka kekayaan dari mana? Boleh dari usaha sendiri, ada bukti. Kedua, mereka katanju, kata wedhita, mereka itu rajin dan sembahyang leluhur kepada orang yang telah meninggal dunia. Mereka tidak pernah melupakan, menghargai penghormatan orang telah meninggal dunia. Apakah mungkin besar? Tidak. Yang leluhur itu namanya setan. Yang orang telah meninggal dunia itu namanya saudaraan mereka sendiri. Yang setiap lihat itu anak aku semangat, wah aku harus bantu nih. Misalnya aku pernah namanya kakek meninggal dunia, ternyata kakek itu belum sempat bagi warisan ke keluarga. Ternyata kakek itu telah meninggal dunia. Kakek itu kekayaan masa hidup, tetapi telah meninggal dunia itu menjaga warisan untuk anak cucu mereka. Ternyata bisa juga anak cucu mereka itu menolong oleh makhluk ya, telah meninggal dunia. Mereka tidak nampak makhluk itu namanya sama, malakanya sama. Ternyata itu adalah makhluk kakek sendiri yang sembunyi harta di tanah. Kadang-kadang makhluk kasih mimpi kepada nyaman anak dan cucu bahwa di sanalah ada harta, tolong dikali, tolonglah dikali. Setelah kali ternyata ketemu kenyataan, ada juga ketemu barang langka nyaman dulu menjadi sekarang sudah harganya tinggi, dapat juga dari makhluk-makhluk. Kalau anak cucu kadang nggak tahu itu makhluk tidak kenal, ternyata itu makhluk diri sendiri. Makhluk apa tuh? Turun menurun makhluk. Mereka itu sudah kaya sebelum meninggal dunia. Mereka jaga-jaga warisan saja. Akhirnya setelah ketemu anak yang baik, cucu yang bijaksanaan, akhirnya mereka melepas dari kemarkatan. Ada kasih mimpi, ambillah situ. Kalau setelah ambil
ada tambahan lagi, tolong ya, kamu berbuat kebajikan. Kamu bawa cuah boleh. Harta itu pasti kamu dapat lebih besar dan lebih banyak. Tetapi tolonglah pelimpahan jasa kepada saya. Itu pasti tambahan itu adalah kebaikan, kebajikan. Banyak sekali yang dapat dari makhluk katanju, kata Vedita. Makhluk juga tidak lupa siapa yang baik sama makhluk. Karena orang Chinese itu ingat nggak, kalau sembahyang leluhur ke kuburan setiap tahun susah payah apapun juga ingat dan ingat. Mereka ingat itu namanya ketanju, dengan semangat bahwa ingat loh, di toko dulu masa lalu lihat foto itu, aduh nyaman berapa simpan foto. Kalau kita mah foto 1 bulan udah hapus, betul nggak? Udah rasanya jelek. Tapi kalau orang Chinese itu foto kakek nenek nggak pernah disimpan. Kalau di dinding lihat, nyaman dulu berjuangan. Apalagi toko-toko yang nyaman dulu sampai sekarang bernama orangnya inilah yang asal mula jadi kakek nenek kita yang sedang menjadi usaha yang besar. Ini namanya kekayaan yang sangat alami, adalah kekayaan berjuang, kekayaan berjadili, dan kekayaan yang namanya semangat, namanya canda, suka kerjaan, tidak pilih kerjaan. Kalau bahasa yang enteng itu adalah sifat orang Chinese itu agak seperti unik, apa tahu nggak? Jangan telat bangun. Nah, ini kok sudah kekayaan juga lumayan. Yang lain bangun kerja cuma 1 kali. Seperti Bante lihat dulu ojek ya, ojek motor. Nah kan, ojek motor itu dia bangun karena bawa motor kemana? Ke ibu kota, ke kabupaten. Jam berapa? Jam 4. Nah, saya tanya, ojek apa sih kok jam 4 udah dibangun? Katanya jam 4 itu di kabupaten itu bus akan lewat dan berhenti pertama di situ. Mana tahu ada penumpang turun, lalu tidak ada ojek siapa-siapa kecuali ojek saya. Ini salah satu, betul nggak? Dia harapan bahwa yakin sekali kalau jam 4 berhenti di kabupaten ini, penumpang perempat desa akan cari nyambut atau cari dilanjutkan ke kampung ke desa itu, nggak ada pilihan kecuali motor saya salah satu doang. Yang lain belum bangun, saya harus bangun ambil rezeki duluan. Ini memang kekayaan dari usaha sendiri. Ternyata dari jam 4 sampai jam 6 cuma dia sendiri yang panen hasilnya. Bus berhenti di satu kabupaten mulai jam 4, kadang jam 4 15 menit lagi datang lagi. 1, 2, 3, 4 sampai jam 6. Berapa bus berhenti di situ? Yang lain belum bangun, dia udah panen 10-20 kali ojek. Setelah itu dia udah kenyang, rezeki udah berlimpah. Maka itu ciri-ciri kekayaan juga ayah. Bukan tiba-tiba jadi orang sakti. Nggak, orang bijak lebih cepat. Betul kan? Orang bijak sama orang sakti lebih bijak, lebih cepat kaya. Coba kalau sekarang kita pakai nyong-nyong sama pakai motor cepang, nyong-nyong cepang lebih cepat dapat jodohnya. Betul nggak? Kalau kita masih duduk 2 jam 3 mantra, ternyata baca kita pakai motor jemput masuk ke hotel jadi. Ini masih baca doa. Nah kan, pakai Honda, Suzuki itu kan nyong-nyong cepang semua kan. Tahu nggak nyong-nyong cepang? Tanya aja perempuan sekarang, lebih cepat nyong-nyong cepang nggak sih? Betul nggak? Semua perempuan yang kalah nyong-nyong cepang semua zaman sekarang. Nggak usah ini mantra-mantra aja, penting kredit motor yang baru aja udah dapat ya pacar yang baru. Yang penting seling dicuci motornya. Nah, jemput kemanapun gratis. Betul nggak? Mau kemana? Dijemput. Oh, sebentar lagi juga masuk ke hotel. Nah kan, sebentar lagi pacar-pacar lama-lama juga nikah. Ternyata yang nyong-nyong itu
mantra sampai mukanya buka pusar. Dengan perempuan masih cuek aja, kalah. Nyaman sekarang, betul kan? Kalah orang berusaha. Namanya apa? Coba kalau kanteng doang. Kanteng, aduh banyak cewek suka. Oh, kadang-kadang kalah orang omong manis loh. Kanteng sama omong manis, kadang-kadang kalah omong manis loh. Coba perempuan pilih kanteng tuh diam seperti patung nih. Cobalah, tanya nggak jawab, dicuek aja. Masa kanteng, masa kanteng, masa kanteng. Ternyata sombongnya katanya. Masa sepunya pacar tuh kan. Seomong 20.000 kata, dia cuma 2 kata. Ya apain, saya sudah kesepian hidupnya, ajak omong malah berdiam. Cobalah ketemu cowok yang suka bercanda, cowok yang ajak omong, waduh ampun, seperti semut sama kula. Betul kan? Lengketnya cepat banget, kantengnya malah telat. Betul kan? Lebih sakti calanya. Dengan sakti cala pintar omong. Kalau pintar omong cepat banget tuh. Dengan daripada aduh kanteng-kanteng. Nyaman sekarang agak telat ya kanteng-kanteng. Dulu mungkin ya. Nah sekarang agak telat. Kanteng-kanteng itulah susah nikah. Nggak yang mau. Kenapa? Kalau bicara. Kalau bicara cepat, ajak omong, tidak ada kesepian, enak banget. Nah, ini hidup kita. Pilih yang mana? Kalau mau kaya, jangan ada, oh dulu mah gede itu orang kaya. Nggak, itu namanya orang yang banyak utang. Jangan salah paham. Rumah pesaing itu banyak yang belum bayar. Rumah kecil yang udah lunasnya. Yang gede itu kreditnya ampun sampai anak cucu belum lulus, belum lunas. Betul kan? Tanya baik-baik itu loh, tanya baik-baik. Banyak nyaman anak bilang, waduh pantai saya mau jual aja deh, lepot. Memang nyaman papa mama, memang dia agak dinas, mungkin dia punya gaji sekian gede. Saya kan nggak punya apa-apa, gimana saya bisa tinggal bahagia ini, tinggal sama utang papa mama, aduh, saya nggak bisa tidur, mimpi juga buluk lagi. Ya mimpi utang sama mau bayar, betul kan? Makanya kalau nyaman dulu tahu nggak? Kalau nikah nih, tawar menawar tahu nggak? Waktu itu ada satu kakek nenek keluar TV. Kakek nenek nyaman, kakek nenek dengan usia udah 80 tahun. Udah nikah udah 60 tahun. Waktu itu cewek itu bilang, pokoknya kalau mau nikah kamu bersiap-siapkan uang 500 baht. Berapa 500 baht? Berapa ya? Berapa rupiah? 500 baht. 250. Hah? 250-an. 250-an. Nah, rupiah. 60 tahun yang lalu. Kakek bilang gini, saya tidak punya uang. Terus gimana? Boleh utang dulu nggak? Mau nikah loh, ini masih kredit juga loh. Setelah itu omong-omong, tahu nggak ternyata turun-menurun sampai 30 baht. Berapa 30 baht? 15.000. Akhirnya dapatlah istri 15 rupiah. Nah, 15 rupiah itu. Hah? 15.000. 15.000 lumayan. Dari 500 loh, tawar-menawar turun sampai 30 baht. 30 baht nikah. Sampai sekarang tahu nggak? Sudah lewat 60 tahun masih bayi sama bayi sehati. 30 baht, 15.000, nggak pernah bercekcok sampai kemana-kemana loh. Cuma bercekcok cuma 1 kali doang, 2 kali. Kenapa? Setiap kali marah, kapan mau bayar? Yang lain nggak cekcok. Utang belum bayar sampai sekarang 60 tahun belum lunas, 500 baht belum lunas. Waktu bayar 60 tahun yang lalu bayar cuma 30 baht. Masih ada utang berapa itu? Sudah punya cucu sih. Sampai punya cucu, maka nikahnya sudah ada utang, jangan hitung yang lain deh. Hidup ini mau tergantung dengan apa sih? Betul kan? Mau tergantung apa? Kalau tanya kekayaan dengan semangat, jangan telat bangun.
Jangan malu cari nafkah. Nah, jangan menghina uang kecil. Lalu jangan apa? Jangan tunggu nasib. Nah, itu kan. Nah, jangan tunggu. 4 itu tolong dicatat. Betul nggak? Di buku, di pintu ke toilet, pintu kamar tidur, di dapur, di depan pintu gerbang, tulis aja. Jangan telat bangun. Nah, 1 lesep ke rumah kekayaan. Nah kan, kalau kita lihat rumah orang besar, kita cari huruf, ada 4 huruf, mereka ada tempel di dinding atau di mana nggak? 1 akan ditulis jangan telat bangun. Nah, jangan malu cari nafkah, kerja aja dulu deh, sederhana aja daripada nggak kerja. Intinya daripada tidak kerja, kerja aja dulu. Jangan bilang, masa saya S1 saya dapat cuma 2,5 juta. Bukan begitu cara pikir. Kerja aja dulu. Kalau sudah pinter-pinter, punya jam terbang banyak, mau berapa macam juga silakan aja kalau kamu bijak. Otaknya kan bisa 1000 kerjaan sekaligus juga boleh. Seperti kita angkat telepon kerjaan. Sekarang banyak kok buka kantor di kamar doang kan. Nggak ke pabrik, nggak ke toko kok. Sekarang hanya pasang CCTV, betul nggak? Kalau dulu ya pulang balik ke toko setengah. Sekarang pintar. Umat dana makanan Bante, saya bilang ini jam kerja. Kamu masih mau undang Bante makan? Oh tenang Bante, lihat di kamar saya. Tuh ada meja, ada komputer cuma 1, cukup. Kenapa? Itu jam kerjaan saya. Saya kontrol toko, kontrol pabrik, semua di komputer. Pasang CCTV, angkat telepon, udah. Kan beda kan, dulu pulang balik sampai tua di jalan doang kan. Nah sekarang itu, iya sekarang simpan data. Itu mereka berusaha. Sekarang kerja apa aja? Aduh Bante, sekarang sebanyak kerjaan. Sekali itu kerja pakai 1 komputer doang. Seluruh dunia dia bisa kerja, pesan order apapun bisa aja pakai otak lebih enteng. Itu dia usaha sekali supaya rajin. Itulah salah satu objek kekayaan, bukan? Rajin dulu, simpan sedikit demi sedikit menjadi bukit kan umumnya. Tak ada juga orang kaya cuma uang, hatinya miskin. Nah hati miskin apa? Akhirnya mereka pikir, aduh gimana supaya bisa kekayaan lebih cepat. Sebenarnya saya ada tawar. Orang tawar saya berapa kali. Bante percaya. Saya bisa loh. Bikin uang. Apa sih mantra bikin uang? Mantra apa yang bikin uang tiba-tiba banyak gitu loh. Banyak juga tawar saya. Saya bilang, maaf ya. Saya percaya nggak percaya. Saya bilang, tapi hidup Bante sekarang kan ya kaya nggak apa-apa, makanan dari umat bukan dari saya. Dengan obatan juga, sakit juga obat dari umat, coba pakai juga dari umat, kuti wihara juga dari umat. Udah cukup, saya udah kaya duluan. Kamu masih cari uang, rumah belum ada. Katanya bisa bikin uang segede tiba-tiba. Suruh saya coba. Saya bilang enggak, bukti saya ada. Yang penting saya memberikan nasihat umat dengan baik. Saya yakin kekayaan seperti ajaran Buddha lebih bukti. Bukti tentang apa? Setidak kita ke Thailand, coba lihat deh. Wihara sama istananya, wihara menang kalau hitung harganya. Luarnya wihara. Istimewa, mahal semua, berkumpul di tempat orang yang bukan bisnis, ternyata orang bijak. Kita lihat aja bahwa ajaran Sang Buddha itu kaya untuk selama-lamanya. Bukan kaya cuma sakti. Ini kaya bukti. Lebih enak kaya bukti atau kaya sakti. Kaya sakti, orang sakti meninggal dunia miskin semua. Kalau kita berusaha dulu. Nah kan, kalau tanya banyak juga makhluk bantu, tetapi sedikit hasilnya. Kenapa? Mereka punya warisan, punya harta, mereka mau pindah ke kita, tetapi mereka juga numpang berbuat baik. Seperti saya nggak punya apa-apa, saya numpang tenaga.
Saya nggak punya apa-apa, saya numpang kasih mimpi kamu nongol. Kadang-kadang ini itu banyak juga dari makhluk ada, tetapi anicang. Tidak boleh untuk selama-lamanya. Kesementara, sisa itu nggak tahu. Ada kekayaan makhluk kasih itu sisanya atau utuhnya. Kalau kebijaksanaan utuhnya, kalau makhluk kasih tidak tahu kasih seberapa, karena mereka butuh jasa, mereka butuh kita berbuat baik loh sebetulnya. Ada dua, satu makhluk itu menolong kita karena kita itu ada katanju kata wedita. Ini pasti makhluk suka banget orang yang nggak lupa diri. Orang yang punya katandu ini paling dekat makhluk, dan makhluk suka bantu. Jujur, orang jujur, orang nggak bohong, katandu kata wedita, itu makhluk yang paling suka dekat dan paling suka menolong. Adalah dari hati kejujuran. Dulu nyaman dulu banyak guru suka cerita kalau ada mara bahaya banyak makhluk bantu diselamatan. Bukan kekayaan doang, banyak bantu keselamatan juga. Berapa tahu kalau kita cerita tentang makhluk bantu aneka. Tak ada juga makhluknya bantu secara ancaman kita. Ada makhluk bantu kita sebaik hati. Karena lihat kita dijujur dan ketanju kata wedita. Makhluk bantu kita, kita akan bantu makhluk juga. Seperti bulan Ulambana ini, makhluk ketanju kata wedita. Banyak orang itu telah berbuat baik kepada leluhur, banyak sembahyang kepada leluhur, selesai aja. Banyak kok. Tiba-tiba tokonya lame banget. Kita nggak perhatian doang. Bahwa itu rezeki katanju kata wedita oleh makhluk yang mereka senang hati, mereka bergembira. Akhirnya mereka lahir alam lebih bahagia. Akhirnya mereka mau melepaskan rezeki mereka pindah ke toko kita. Makhluk itu kalau mereka nggak mau, mereka pasti pindah. Pindah apa? Ya mereka bilang, ini saya sudah nggak butuh lagi, kamu mau atau tidak. Intinya seperti itu. Tetapi kitanya, lutin tidak katanju, jujur nggak sama leluhur kita kepada makhluk-makhluk. Jangan bilang makhluk itu, mereka nggak punya kekayaan loh. Banyak yang lebih kaya daripada kita juga. Banyak mereka mau pindah harta mereka ke kita. Tapi kitanya masih ada tukang bohong. Nah itu makhluk susah lewat tukang. Tukang bohong yang banyak yang nggak bisa dibantu kita. Kalau tanya lagi banyak sekali kalau usaha lacin doa atau lacin penghormatan kepada leluhur kita. Kadang-kadang dari makhluk tanah sampai makhluk dewata. Banyak makhluknya bisa bantu kita. Banyak sekali. Kalau kita jujur, nah jangan lupa mereka aja. Dengan sungguh-sungguh kita dapat, kita berbagi. Kita dapat, kita berbagi. Maka kalau tanya orang kaya benar-benar, banyak mereka sosial loh. Banyak orang bisnis itu bangkrut, tetapi tiba saatnya kaya balik lagi. Dari mana tahu nggak? Banyak yang cerita, iya waktu itu saya pelimpahan jasa kepada semua makhluk dengan saya bangkitkan oleh dana. Dana itu para semua makhluk senang, ada balik lagi ke rezekinya. Banyak mereka mulai dengan pelimpahan jasa loh. Ternyata kekayaan itu dengan jasa kebajikan kepada makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia, mereka itu berbagi. Kalau berbagi itu adalah kekayaan. Tidak ada yang Sang Buddha tidak bersabda, tidak jawab. Kenapa miskin? Miskin dari mana? Karena kita tidak pernah berbagi. Pantai selalu ingat kita. Satu kekayaan uangnya banyak sekali. Terbaliknya juga, satu orang lagi punya barang banyak sekali,
Tapi dua-dua itu sifatnya pelit. Uang banyak juga nggak mau beli. Orang barang banyak juga nggak mau dijual. Udahlah, dua-dua itu miskin. Karena miskin, diri sendiri nggak bisa dipakai, orang lain juga nggak bisa dipakai. Betul kan? Maka jadi sekarang kalau kita bersemangat kerjasama, seperti orang tua kita kekayaan gimana pun juga susah mau kasih harta apapun kepada anak yang tidak bijak. Betul nggak? Kalau anak bijak, aduh, sudah belajar, sudah kasih sejak masih kecil. Belajar supaya bisa terima sampai semua akhirnya. Ini namanya apa? Ini kekayaan jasa kebaikan. Ini banyak sekali orang yang banyak berbuat kebaikan, mundur lagi, sedikit angkalah kepada apa? Makhluk. Mana tahu kita ini sombong sejak kapan? Mana tahu kita ini tukang bohong sejak kapan? Maka banyak yang kita balik arah kepada kekayaan dari berdana. Berdana kemana? Bukan kepada makhluk manusia sama manusia saja. Tolong balik lagi, kadang-kadang mundur sedikit lagi. Jangan sampai kita doang mundur sampai menjadi bantu ke leluhurnya. Dan kadang-kadang nyangkut ke hak milik. Hak milik itu adalah banyak yang kita tidak mungkin. Kita tidak dapat pahala yang kita harapkan. Karena apa? Karena sekarang banyak yang pakai makhluk yang salah. Suluk makhluk seperti apa sih? Apa babi ambil dompet orang itu apa sih? Hah? Babi ngepet. Babi ambil dompet. Nggak tahu, suluk makhluk pe ambil dompet orang. Tetapi bahaya sekali, tahu nggak? Bahaya sekali, banyak yang berubah diri sendiri, wujudnya binatang. Ternyata itu orang juga loh, serakah. Memang kalau ketemu rumah yang tidak punya ilmu, lolosmu. Kalau ketemu rumah yang ada ilmu, tangkap basah ya, resiko. Itu orang loh, itu bukan babi. Resiko, malu setengah mati. Kenapa malu? Itu salahkah? Dia pakai ilmu, pula-pula tutup mata orang menjadi makhluk. Nah kan? Kalau ketemu sama ketemu, ilmu sama ilmu, resiko. Resiko sekali. Kenapa? Tahu nggak? Kalau ketahuan malu tidak. Pernah juga orang, nah kan, berubah jadi macan, bikin ketakutan orang. Ketemu orang punya ilmu, ternyata pakai ilmu tembak, pakai ilmu sama ilmu tembak. Ternyata mereka ikut-ikutin tetes darahnya. Astaga, ternyata ketemunya kuburan manusia. Ternyata orangnya kena tembak. Malamnya jadi macan. Ternyata paginya jadilah di kuburan itu. Siapa lagi? Manusia inilah. Nah kan? Yang pakai ilmu yang salah. Kalau makhluk saja banyak yang tidak bisa buat apa banyak. Makhluk tambah ilmu. Karena makhluk itulah sama ilmu suka kerjasama. Makhluk ini sama ilmu ini kuncinya dari situ. Mereka suruh itu seperti maling gitu loh. Paham nggak sih? Kekayaan dengan maling. Nah kan? Seperti lampok lah. Orang tidur kita ambil barang orang. Orang sedang tidur kita ambil harta orang tanpa izin. Kaya sampai kapan itu? Sampai kapan itu kalau pakai makhluk-makhluk begitu? Ada juga makhluk yang diacak orang dengan udu apa? Lalis manis ya. Lalis manis gitu loh. Tetapi jangan lupa ada waktu, ada batasannya. Ilmunya seperti barang juga ada pleasure juga loh. Ilmu juga bukan uruk selama-lamanya, ada loh. Ilmu juga ada waktu, ilmu juga ada usia. Ingat baik-baik. Kalau kita mau pakai secara begitu, ada umurnya, ada usianya, ada waktunya. Dengan sakti juga ada waktu saktinya loh. Tetapi lebih baik ilmu alam.
Ilmu alam itu tidak pernah habis. Seperti, oh dunia ini sedang berubah. Mungkin marah bahaya dunia. Berapa tahun lagi? Oh kurang lebih 1.000.000 tahun begitu. Oh tenang, betul nggak? Coba kalau makhluk, coba kalau dia udah pindah, kita itu kosong. Kosong. Seperti orang suka minta tolong sama makhluk-makhluk apapun itu, sebetulnya bisa tidak? Bisa. Tetapi anicang. Kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak mau. Bukan dari usaha, bukan dari kebijaksanaan kita. Maka kadang-kadang orang tiba-tiba banyak yang suruh kejanjian loh. Janji dulu balusan kasih ini kasih itu loh. Kalau bijaksanaan nggak usah janji-janji, betul nggak? Kalau sama orang lain kenyaminannya, makhluknya suka minta. Kalau aku bantu kamu, kamu gimana? Nah, ini pertanyaan. Apa kita mau bantu balik secara makhluknya minta? Ada juga mintanya aneh-aneh. Kita sanggup nggak? Ada juga kaya sekali, tetapi keluarga kamu salah satu hal korban. Kita butuh kekayaan dengan keluarga kita hilang satu orang. Mau begitu? Dia sedia, tetapi satu keluarga saya tukar dengan nyawa satu. Bikin aneh-aneh di rumah tangga itu. Kalau kita merasa itu kaya sih kaya, tetapi dia mintanya nggak semurah-murah. Semakin mau kaya, semakin janjinya semakin besar. Semakin besar loh. Nah, apakah kita mau seperti itu kekayaan? Kitanya lolos, tapi orang lain korban. Ilmu suka begitu ceritanya. Dulu Hante juga mau ambil ilmu untuk nyambung tulang. Patah tulang. Dan satu saya minta ilmu yang patah hati nggak dapat. Patah tulangnya umum. Patah minta gimana? Hati patah bisa dijambung lah. Belum dapat sampai sekarang. Yang mau kasih itu ilmu patah tulang. Tetapi saya bilang, jangan ambil langsung. Sakti memang sakti. Bagus sekali ilmu itu. Bisa coba, bisa. Pakai ilmu itu nyambung patah tulang orang. Tetapi, itu ada tetapinya. Baca baik-baik, jangan tanda tangan sembarangan ya. Baca melengkap dulu, mau ambil ini sakti-sakti. Oh itu gratis, tidak gratis. Ternyata, guru bilang, nah kan, Pante mau ambil ilmu patah tulang. Ilmu loh, saya bukan dokter, tapi pakai ilmu patah tulangnya cepat sembuh, cepat nyambung pakai ilmu. Tapi masalahnya ujiannya loh. Ujiannya gimana ujian? Keluarga Hante yang patah tulang duluan gitu. Waduh. Saya juga pikir siapa yang mau patah tulang dulu di rumah saya ini. Kalau benar patah tulang meninggal lohe patahnya susah juga lah. Oh, halu ujian, iya. Ilmu halu ada ujiannya loh. Kita teka nggak sih keluarga kita patah tulang duluan? Karena supaya bisa coba ilmu itu benar atau tidak. Memang tuh ujiannya pasti ada kecelakaan di rumah kita. Nggak tahu kakak, nggak tahu papa, nggak tahu mama, nggak tahu pokok darah daging kita yang patah tulang duluan. Memang begitu, pasti ada yang bikin patahnya. Jadi kita yang nyambungnya. Dalam hati kita, aduh, kayak kita dapat bahagia dengan menderita orang, betul nggak? Jadi saya nggak ambil. Walaupun itu saya tahu itu bagus sekali bisa bantu orang banyak, tetapi kan ujian pertama kali itu adalah saya untuk sampaikan ke keluarga saya bahwa Pak siap-siap patah tulang. Masa omong begitu? Bapak ikhlas nggak sih? Pak keluar di rumah, Bapak hati-hati ya tulang-tulangnya. Nah kan, karena saya ambil ilmu untuk nyambung patah tulang. Papa senang atau sedih? Anak ini sumpah papa nanti, betul nggak? Kalau Cici mau keluar, Cici hati-hati ya, jangan sampai patah tulang hal ini. Ya mana tahu? Kalau ilmu suka coba dan suka ujian orang. Makhluknya yang sama juga, nggak yang gratis deh. Yang penting sampaikan kita, jangan ambil secara ada utang-utang. Utang kenapa? Kalau kita nggak mau bayar, dia tutup kunci kita sampai paksa kita harus bayar. Kalau Pante ambil ilmu begitu mau nggak mau keluarga saya atau saya sendiri pun pasti patah tulang.
Seperti pantai ambil ilmu gigit ular. Sama juga. 4 hari saya dapat, nah kan? 4 hari ular gigit saya. Ya ampun, saya bilang, memang nggak gratis ya. Maka kalau Fatih mau ambil ilmu Fatih pikir-pikir, coba aduh. Apalagi ilmu kekayaan. Aduh, saya lagi was-was juga. Takut uji cobaan lebih besar ke nyawa. Betul nggak? Saya khawatir. Karena Fatih juga punya pengalaman. Fatih bilang, Fatih ambil ilmu untuk obatin orang gigit ular. Pantainya digigit ular sendiri juga. Nah kan, ya udah sih, ya udah. Tadi ambil lagi nggak buat patah tulang. Ada lagi ilmunya banyak diambil, ujiannya semakin berat, semakin. Aduh, saya bilang nggak deh. Akhirnya saya pikir, udahlah. Hidup ini bukan buat coba-cobaan, betul nggak? Jangan begitu-begitu semua. Akhirnya saya alah kepada kepandangan benar. Daripada begitu terus. Dengan maka pernah dengan Fatih juga pikir waktu ular gigit pantai itu, ya udah, tetapi maaf, ular itu mati. Setelah gigit pantai, ularnya mati. Saya juga, ini saya bunuh dia atau nggak bunuh dia ya? Dipikir aja karma lagi, saya, aduh, rasanya saya selamat, ularnya mati. Ya udahlah, jangan deh. Selalu begitu kalau ada yang tiba-tiba seperti kesaktian apapun, saya jadi agak waspada, agak hati-hati. Takut saya dapat tapi merugikan satu sisi. Itu yang saya merasa, saya bahagia tetapi yang lain menderita. Itu yang saya nggak suka. Saya nggak suka. Maka saya lalu pikir, nah kan, dulu juga banyak ilmu ini, ilmu itu. Karena nyaman dulu lebih banyak buktinya, ilmu-ilmunya. Keyakinan kita juga kepada itu. Maka jadi sekarang, kalau tanya lagi, kita pilih kalau ada makhluk bantu. Tetapi kita sepertinya harus dibayar ujian makhluknya. Setuju tidak? Kadang-kadang coba, kita dapat makhluk, kita bisa pakai makhluk. Tadi rumah kita ada anak kecil, nangis 24 jam. Cobalah menderita ibu bapak. Betul kan, nggak cocok sama makhluk yang kelas itu kan, unsurnya sudah kalah. Kalau makhluk yang kita pegang ada di rumah, kalau rumah kita punya anak kecil, aduh nangis itu sepanjang hari sepanjang malam. Akhirnya kita jadi makhluk lah jadinya, nggak bisa tidur. Betul kan, unsurnya beda loh, beda. Maka kita coba Sang Buddha mendidikkan makhluk bahwa lebih baik. Makhluk juga ada kebodohan, makhluk juga ada kebencian, makhluk juga ada kemerkatan juga. Mereka mau kasih sesuatu, mereka juga kunci juga. Harta mereka itu adalah ujian, ujian, dan ujian. Kalau kamu mau ini, kamu tuh coba ini. Ganti rugi. Intinya seperti itu, bukan tukar tambah, ganti rugi. Kalau rugi itu kita kekayaan, dengan satu nyawa kita jatuh. Kadang merugikan. Yang kaya besar, hatung janji yang besar. Janji besar sekali. Nah, maka itu kalau tanya hidup kita, lebih baik kita sepenuh beraja kehidupan. Hidup kita bukan butuh duit doang kan. Bahagia juga butuh tidak? Butuh tidak bahagian? Butuh juga. Jangan dapat duit tapi nggak dapat kebahagiaan. Ya itu kita rugi kebahagiaan itu. Dapat uang banyak, tapi tidak bahagia. Tidak bahagia. Jangan. Maka jadi kalau kita beraca kehidupan, ilmu manusia paling enak. Manusia sama manusia ini. Yang Fatih bilang tadi, awal adalah, kalau orang baik, baik di hati. Bukan baik cuma di wajah saja. Betul nggak? Di wajah suka kena tipu, betul nggak? Suka kena tipu. Lebih baik di hati. Betul kan? Kalau orang cantik, bukan cantik cuma apa? Matanya manis saja. Lebih baik kita lihat sikap sopan santun, sikap kemanusiaan, daripada lihat matanya manis-manis, kedip-kedip lalu suka. Jangan sekampang mudah begitu. Nah kan? Orang ilmu juga tanya, ada ilmu nggak? Kalau kita dekat, dapat nggak ilmu nasihat dengan baik? Tua ilmu ada nggak?
Jangan beda usia sedikit namun itu tua. Belum nyamin itu bisa menjaga kita. Belum nyamin itu bisa tuntun kita untuk selama-lamanya. Cari ilmu sama pengalaman itu bisa untuk sampai masa sekarang dan masa depan. Ilmu itu bisa jaga istri, bisa jaga anak, bisa jaga cucu, jaga harta kita. Betul nggak? Bukan sana, usia semakin tua semakin bijak. Belum tentu. Lebih baik cari yang bijak, maupun muda juga bijak. Lebih tua dan bijak tambahan lagi, lebih bagus lagi. Karena mau apapun juga dari pengalaman, dari pendidikan itu sangat dibuktikan. Sangat dibuktikan sekali. Maka Bhante upama tadi, kalau orang Chinese itu mereka memang ada resepnya, resep kekayaan sendiri. Yang disebutkan apa? Jangan telat bangun begitu. Bangun duluan juga dapat kerjaan lebih banyak macam. Akhirnya kita bangun, umum sudah bangun, kita dapat berapa persen? Kalau kita bangun duluan, dapat duluan. Betul nggak? Semua belum bangun, kita duluan semua panen. Seperti kita mau ambil air di sumur. Bangun jam 4, ambin udah berapa kali-kali ambin. Ternyata orang satu kampung, satu sumur. Kalau kamu bangun jam 6, satu ember bisa 2 jam belum tentu dapat 2 ember itu. Kenapa? Semua bangun ambin rezeki cuma satu sumur. Satu kampung, sumur cuma satu. Mata air juga sampai sekelingking ini. Kecil, uduk satu kampung buat makan, buat minum. Coba, yang paling gede panen itu yang cepat bangun. Maka ambil air di sumur di luar dari kampung itu. Jam 4 sudah bangun kalau mau dapat. Kalau sudah jam 6 minta waktu 2 jam 1 ember. Berarti mau 2 ember berapa waktu? Iyalah, jadi 4 jam dapat 2 ember. Itu satu kampung masih antri lagi. Kita menjadi rezeki jadi lama. Nah, ini juga ada resepnya kan. Maka kalau kita mau kekayaan, lebih baik kekayaan mau seberapa. Ada juga kaya cuma mau dapat barang yang harganya mahal. Bilang kaya, tetapi tidak dipakai. Cuma mau wajah. Apa sih namanya? Yang penting wajah saya terkenal orang kaya. Apa mau beli harus harga sekian ke atas. Tetapi barang itu nggak penting. Kaya tetapi hatinya menderita sekali. Rumah tangga banyak sekali. Kadang istri yang cerita, Bhante gimana cara stop suami saya suka barangnya mahal-mahal, kitanya makan apa juga nggak kasih. Kita mau minta uang uduk ke pasar beli sayur buat dia makan aja pelit. Nah, kalau untuk teman uduk dia sendiri, aduh berapa juga foya-foya. Ini juga kekayaan yang tidak adil juga, betul nggak? Buat apa uang itu pakai sendiri? Di sampingnya miskin. Ada juga suami datang cerita juga, Bhante gimana cara stop keinginan istri saya? Habis uang saya. Nah kan, kenapa habis? Aduh, kalau nggak kasih dia marah. Nah kan, kalau kasih sedikit ngembek, ngembek. 3 hari nggak mau masak. Saya juga kulus jadinya. Nah kan, kalau tidak kasih uang dia nggak mau kasih makan saya juga. Nah kan, kalau marah pusah suruh saya tidur di depan pintu. Oh lebih bahaya katanya. Akhirnya mau nggak mau dikasih. Lebih baik kita cari adil, cari seimbang. Seimbang apa tuh nggak? Kaya itu kaya dengan berbagi. Seperti Sang Buddha bersabda tentang kekayaan, tentang siapa yang suka berbagi, orang itu akan lebih sisa lebih banyak masa akhirnya. Lebih kaya sekarang, habis sekarang juga banyak, akhirnya miskin. Banyak tidak? Awal kaya, tengah miskin. Awal kadang-kadang miskin, tengah kaya. Terbalik juga ada juga. Kaya awal, kaya tengah, akhirnya miskin. Itu yang kasihan. Yang kasihan. Ke akhirnya kita nggak punya apa-apa. Coba kalau kita benar-benar usaha, ada bijaksanaan.
Harus ditanam kekayaan itu. Tanam gimana? Tanam kebijaksanaan. Tanam hidup sederhana. Hidup sederhana. Supaya kita itu kaya lama. Kalau kaya cuma wajah saja, risiko sekali. Dulu juga pernah ada. Dulu pernah ada. Tidak ada yang dulu nggak pernah. Tetapi buktinya sekarang semua tidak ada. Terbaliknya, banyak orang yang tidak ada, sekarang semua ada. Nah kan, kekayaan yang tidak bisa diukur oleh duit loh. Resiko kalau hitung-hitung duit itu menjadi kaya. Karena duit jumlahnya tidak bisa hitung kayanya jumlah berapa.